Yang namanya teknologi secanggih apapun, gak ada yang bisa menjamin, bahkan teknologi penerbangan paling canggih pun bisa kolaps dalam hitungan detik. Dan pada momen itu, kendali berpindah ke ketenangan manusia. Di pesawat yang terguncang hebat, ratusan nyawa menggantung pada satu keputusan yang tak bisa diulang. Ironisnya, sistem otomatis bisa mati tepat saat paling dibutuhkan, sementara tangan seorang pilot tetap tak bergetar. Ini keberuntungan atau hasil latihan keras bertahun-tahun? Banyak yang yakin mesinlah penyelamat. Tahan dulu nafasmu, ironinya akan terungkap di akhir. "24 tahun lalu, tepatnya pada 16 Januari 2002, penerbangan Garuda Indonesia GA421 dengan pesawat Boeing 737-300 registrasi PKGWA berangkat dari Bandara Selaparang Lombok menuju Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Pesawat membawa 54 penumpang dan 6 kru, dipimpin Kapten Abdul Rozak. Jadwal penerbangan awalnya berjalan normal hingga pesawat memasuki wilayah udara Jawa Tengah dan berhadapan dengan cuaca ekstrim berupa hujan lebat dan awan cumulonimbus. Sekitar 90 detik setelah menembus badai es dan hujan deras, kedua mesin CFM56 mengalami flame out atau mati total. Seluruh sumber listrik dari mesin padam membuat sebagian besar sistem pesawat tidak berfungsi. Upaya kru untuk merestart mesin dan mengaktifkan unit daya tambahan dilakukan berulang kali, namun gagal. Komunikasi dengan menara ATC terputus, sementara ketinggian pesawat terus menurun. Dalam kondisi tanpa daya dorong dan navigasi terbatas, Kapten Abdul Rozak dan krunya mengambil keputusan krusial. Melihat alur Sungai Bengawan Solo yang relatif dangkal, mereka memilih melakukan pendaratan darurat di permukaan air. Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, pesawat berhasil mendarat dengan keras namun terkendali. Warga sekitar membantu evakuasi. Keajaiban Bengawan Solo bukan satu-satunya bukti bahwa di saat mesin menyerah, keputusan manusia bisa menulis ulang takdir di udara. Januari 2009, penerbangan US Airways Flight 1549 lepas landas dari Bandara LaGuardia, New York menuju Charlotte, North Carolina. Airbus A320 itu membawa 150 penumpang dan 5 kru, dipimpin Kapten Chesley Sully Sullenberger dan co-pilot Jeffrey Skiles. Lepas landas berjalan normal, hingga dalam hitungan detik setelah naik, pesawat menabrak kawanan burung. Kedua mesin pun mati total. Tanpa tenaga mesin, pesawat berada di ketinggian rendah, dan dalam waktu mendarat hampir habis. Sully sang pilot segera menyadari bahwa kembali ke bandara bukanlah pilihan. Dia tahu tidak ada bandara yang bisa dijangkau lagi. Jadi dia mengambil keputusan besar mendaratkan pesawat di Sungai Hudson. Dengan tenang dia berkata, "Kita akan mendarat di Hudson." Di dalam pesawat, kru membantu penumpang untuk bersiap menghadapi dampak pendaratan. Pesawat menabrak permukaan sungai dengan keras, namun masih terkontrol, lalu mengapung di atas air seperti perahu darurat di tengah musim dingin. Air yang sangat dingin mulai masuk ke pesawat, meningkatkan resiko orang-orang bisa kedinginan parah. Namun, proses penyelamatan berjalan dengan cepat. Tak lama, semua penumpang dan kru berhasil diselamatkan dengan selamat. Kisah heroik ini diabadikan dalam film Sully. Kamu bisa nonton di situ. Jika sungai bisa menjadi landasan darurat, maka di New Orleans, keselamatan justru bergantung pada sebidang tanah sempit yang bahkan tidak pernah dirancang untuk pesawat. Peristiwa luar biasa ini terjadi pada Mei 1988 ketika sebuah Boeing 737 milik maskapai penerbangan regional
tengah melakukan penerbangan di wilayah New Orleans, Amerika Serikat. Saat pesawat memasuki fase penurunan ketinggian, badai petir hebat tiba-tiba menyergap. Hujan deras, kilat, dan turbulensi ekstrim membuat kondisi di kokpit berubah drastis hanya dalam hitungan detik. Di bawah ketinggian sekitar 17.000 kaki, tenaga mesin mulai melemah. Pesawat masih dapat meluncur, namun kehilangan kemampuan untuk bertahan lama di udara. Kapten Carlos Dardano dan krunya segera menyadari bahwa bandara terdekat tidak mungkin dijangkau. Opsi pendaratan darurat di air pun dipertimbangkan sebagai langkah terakhir. Namun, di tengah hujan yang membatasi jarak pandang, kru melihat sebuah tanggul sempit yang sejajar dengan kanal. Tempat itu jauh dari kata ideal, pendek, licin, dan dikelilingi dinding beton dan tanpa ruang kesalahan. Kapten harus melakukan manuver beresiko tinggi berupa side slip, teknik yang hampir tidak pernah digunakan pada pesawat komersial besar. Tapi, tidak semua keajaiban lahir dari pendaratan mustahil. Kadang, yang paling menegangkan justru terjadi pada saat pesawat masih bertahan lama di udara. Peristiwa ini terjadi pada 25 Juni 2017, ketika penerbangan AirAsia XD7-237 menggunakan Airbus A330 lepas landas dari Perth, Australia menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Sekitar 90 menit setelah terbang, ketenangan berubah menjadi kepanikan. Sebuah suara ledakan keras terdengar, diikuti guncangan hebat yang membuat pesawat bergetar tanpa henti di atas Samudra Hindia. Penumpang menggambarkan situasinya seperti berada di dalam mesin cuci raksasa. Getaran berlangsung hampir 2 jam, menandakan gangguan serius pada salah satu mesin. Di kokpit, pilot yang tidak diberitakan namanya menghadapi kondisi teknis yang belum sepenuhnya terkendali. Dalam situasi yang sangat menegangkan, pilot yang biasanya tenang dan profesional kali ini berbicara dengan sangat terbuka kepada penumpang. Dia mengakui betapa seriusnya kondisi yang dihadapi dan bahkan meminta penumpang untuk berdoa bahkan sampai 2 kali. Sebagian penumpang menangis, mengenakan pelampung dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tim penyelamat laut disiagakan di darat. Namun, di balik ketakutan itu, kru kabin tetap menjalankan prosedur dengan disiplin, menjaga ketertiban dan komunikasi. Akhirnya, pesawat memutar balik dan mendarat darurat dengan selamat di Perth. Seluruh 345 penumpang dan kru selamat tanpa cedera. Next, ada situasi yang lebih ganjil dari sekadar mesin mati. Ketika pesawat justru melaju terlalu cepat saat seharusnya berhenti. Peristiwa ini terjadi pada 13 April 2010 dalam penerbangan Cathay Pacific Flight 780 yang menggunakan Airbus A330, terbang dari Surabaya dan Denpasar menuju Hong Kong. Pesawat membawa 309 penumpang dan 13 kru, dipimpin oleh Kapten Malcolm Waters. Setelah penerbangan selama lebih dari 4 jam yang berjalan normal, pesawat mulai menurunkan ketinggian di atas Laut Cina Selatan, sekitar 165 mil dari Bandara Internasional Hong Kong. Tiba-tiba, sistem pesawat mengeluarkan peringatan pada mesin kanan. Kapten Waters menurunkan tenaga mesin untuk mencegah kerusakan. Namun, situasi memburuk. Beberapa saat kemudian, mesin kiri juga mengalami hal yang sama. Secara teori, pesawat seharusnya kehilangan tenaga dan melambat. Yang terjadi justru sebaliknya. Saat pesawat hendak mendarat, kecepatannya justru jauh lebih kencang dari seharusnya. Mesin yang dikira sudah melambat ternyata masih mendorong pesawat kuat-kuat karena sistemnya bermasalah. Alarm bahaya pun terus berbunyi dan landasan pacu semakin dekat, meninggalkan waktu yang sangat sedikit untuk bereaksi. Dengan waktu yang nyaris habis, Kapten Waters memaksa pesawat mendarat keras di landasan, hampir tergelincir ke laut,
sebelum akhirnya berhenti. Seluruh penumpang dan kru selamat. Investigasi kemudian mengungkap penyebabnya. Kontaminasi bahan bakar yang merusak sistem kontrol mesin. Ini adalah insiden langka, di mana keahlian dan kecermatan pilot berhasil mengatasi masalah besar pada teknologi pesawat di detik-detik terakhir, menyelamatkan nyawa banyak orang. Jika pada kasus sebelumnya pesawat masih bisa dihentikan tepat di ujung landasan, maka pada insiden berikutnya, bahaya justru muncul setelah roda pesawat menyentuh tanah dan mesin dimatikan. Peristiwa ini terjadi pada 20 Agustus 2007 di Bandara Naha, Okinawa, Jepang, sesaat setelah China Airlines Flight 120 menyelesaikan pendaratan yang nyaris sempurna. Boeing 737 tersebut telah berhenti, mesin dimatikan, dan awak kokpit sempat mengira fase paling berbahaya sudah terlewati. Namun, ketenangan itu runtuh ketika menara bandara memberi peringatan. Mesin nomor 2 terbakar. Api ternyata berasal dari kebocoran bahan bakar yang tersulut panas mesin. Sang pilot, Kapten Yuchinko, segera menyadari waktu mereka sangat terbatas. Jika api mencapai tangki, ledakan bisa terjadi kapan saja. Meski situasi mendesak, mereka tetap mengikuti prosedur evakuasi standar, memastikan mesin benar-benar aman sebelum pintu dibuka. Keputusan ini krusial, meski berarti api terus membesar. Sebanyak 157 penumpang dievakuasi dengan cepat dan teratur, sementara sang kapten tetap berada di kokpit hingga memastikan pesawat benar-benar kosong. Beberapa menit kemudian, setelah seluruh orang berhasil keluar, pesawat meledak hebat dan terbakar dengan total. Secara luar biasa, seluruh penumpang di dalam pesawat selamat tanpa satu pun yang terluka, menjadikan Flight 120 sebagai contoh langka bagaimana disiplin prosedur dan kepemimpinan awak dapat mengalahkan situasi paling mematikan sekalipun. Semua kejadian ini mengingatkan bahwa di saat mesin paling canggih berhenti bekerja, naluri, disiplin, dan ketenangan manusialah yang berdiri di garis terakhir. Teknologi adalah alat, bukan penentu akhir. Dalam detik-detik genting, keselamatan lahir dari pikiran jernih, keputusan berani, dan latihan tanpa henti yang diuji oleh krisis ketika segalanya terasa runtuh dan waktu nyaris habis total.